Bak dapat angin segar usai tunda pembelian Mirage tahun 2000-5. Korsel yakin Indonesia akan teruskan proyek KF-21. Pada Juni tahun 2023 lalu, Indonesia sebenarnya sudah sepakat akan mengakuisisi jet tempur Mirage tahun 2000-5 bekas dari Qatar. Namun, rencana Indonesia tersebut ditunda karena alasan pembiayaan. Menurut Defense Security Asia, juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak memberikan kabar tersebut pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Karena kemampuan finansial yang tidak mencukupi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan memutuskan untuk menunda pembelian jet tempur Mirage, katanya. Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia akan mengisi kekosongan tersebut dengan memodifikasi pesawat tempur Sukhoi Su-27/30 dan F-16 yang dimiliki saat ini. Hingga jet tempur Rafale yang rencananya akan didatangkan dari Prancis dikirim ke Indonesia. Kabar tersebut ternyata membawa angin segar bagi Korea Selatan. Situs berita Korea Selatan Defense Club menyebut bahwa Indonesia menunda pembelian Mirage tahun 2000-5 apakah akan kembali pada KF-21 Boramae. Situs berita Korea Selatan tersebut menyebut bahwa Indonesia menunda pembelian jet tempur Mirage tahun 2000-5 bekas yang digunakan Qatar. Ada kemungkinan bahwa Indonesia, yang telah setuju untuk berbagi biaya pengembangan pesawat tempur KF-21 Korea. Pada tahun 2014, pemerintah Korea dan Korea Aerospace Industries (KAI) menandatangani perjanjian dasar pengembangan KF-21 Boramae. Indonesia akan membayar masing-masing 60% dan 20% biaya pengembangan, dan Indonesia akan menanggung 20% sisanya, dan menandatangani kontrak pada tahun 2016. Syaratnya, Indonesia mendapat satu prototipe dan berbagai teknologi, lalu memproduksi 48 jet tempur di dalam negeri. Namun, Indonesia baru membayar 278,3 miliar won dari kontribusi proyek senilai 1,2694 triliun won, dan sekitar 991,1 miliar won masih belum dibayar. Sementara itu, beberapa orang berpendapat bahwa hal ini sulit untuk dipahami hanya karena Indonesia tidak memiliki cukup dana. Padahal anggaran pertahanannya meningkat secara signifikan tahun ini. Indonesia meningkatkan anggaran pertahanannya lebih dari 20% menjadi 25 miliar dolar AS tahun ini untuk memodernisasi senjatanya. Media Korsel tersebut kemudian menyebut, pemerintah Indonesia secara resmi telah menunjukkan niatnya untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa lanskap politik Indonesia yang kompleks menjelang pemilihan presiden Indonesia mempengaruhi pembelian jet tempur. Ada spekulasi bahwa Menteri Prabowo sedang mencoba mengubah ketentuan kontrak demi keuntungan negaranya dengan memberikan tekanan pada Korea dan KAI, yang membutuhkan catatan ekspor industri pertahanan untuk mencapai kesuksesan. Pada Juni tahun 2023 lalu, Indonesia sebenarnya sudah sepakat akan mengakuisisi jet tempur Mirage tahun 2000-5 bekas dari Qatar. Namun, rencana Indonesia tersebut ditunda karena alasan pembiayaan. Menurut Defense Security Asia, juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak memberikan kabar tersebut pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Karena kemampuan finansial yang tidak mencukupi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan memutuskan untuk menunda pembelian jet tempur Mirage, katanya. Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia akan mengisi kekosongan tersebut dengan memodifikasi pesawat tempur Sukhoi Su-27/30 dan F-16 yang dimiliki saat ini. Hingga jet tempur Rafale yang rencananya akan didatangkan dari Prancis dikirim ke Indonesia. Kabar tersebut ternyata membawa angin segar bagi Korea Selatan. Situs berita Korea Selatan Defense Club menyebut bahwa Indonesia menunda pembelian Mirage tahun 2000-5 apakah akan kembali pada KF-21 Boramae. Situs berita Korea Selatan tersebut menyebut bahwa Indonesia menunda pembelian jet tempur Mirage tahun 2000-5 bekas yang digunakan Qatar. Ada kemungkinan bahwa Indonesia, yang telah setuju untuk berbagi biaya pengembangan pesawat tempur KF-21 Korea. Pada tahun 2014, pemerintah Korea dan Korea Aerospace Industries (KAI) menandatangani perjanjian dasar pengembangan KF-21 Boramae.
Indonesia akan membayar masing-masing 60% dan 20% biaya pengembangan, dan Indonesia akan menanggung 20% sisanya, dan menandatangani kontrak pada tahun 2016. Syaratnya, Indonesia mendapat satu prototipe dan berbagai teknologi, lalu memproduksi 48 jet tempur di dalam negeri. Namun, Indonesia baru membayar 278,3 miliar won dari kontribusi proyek senilai 1,2694 triliun won, dan sekitar 991,1 miliar won masih belum dibayar. Sementara itu, beberapa orang berpendapat bahwa hal ini sulit untuk dipahami hanya karena Indonesia tidak memiliki cukup dana, padahal anggaran pertahanannya meningkat secara signifikan tahun ini. Indonesia meningkatkan anggaran pertahanannya lebih dari 20% menjadi 25 miliar dolar AS tahun ini untuk memodernisasi senjatanya. Media Korsel tersebut kemudian menyebut, pemerintah Indonesia secara resmi telah menunjukkan niatnya untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa lanskap politik Indonesia yang kompleks menjelang pemilihan presiden Indonesia mempengaruhi pembelian jet tempur. Ada spekulasi bahwa Menteri Prabowo sedang mencoba mengubah ketentuan kontrak demi keuntungan negaranya dengan memberikan tekanan pada Korea dan KAI, yang membutuhkan catatan ekspor industri pertahanan untuk mencapai kesuksesan.